Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Citra dari Prodi Peternakan dengan NPM 103-2023-007. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa, sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan ini sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Apabila kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa dan mengatasi kepentingan individu atau berkelompok. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan pendidikan, kontrol, bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi sebagaimana yang ditagarai Eka Darmaputra dalam bukunya Pancasila, Identitas dan Modernitas. Hafilan menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal tersebut dalam akulturasi meliputi: 1. Distribusi, pengertian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural dan minimalis. 2. Sinkretisme, campuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. 3. Adisi, tumbuhan unsur atau kompleks-kompleks baru. 4. Originasi, tumbuhan unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. 5. Rejeksi, perubahan yang berlangsung cepat dan membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Hafilan 1985 menerapkan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintah Indonesia. Saad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa melepaskan dari peran peradaban Islam, sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak melepas dari peradaban Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Bali
yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Berikutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mencapai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikianlah pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, karena proses akulturasi dan inkulturasi ikut memengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai sudah jauh itu ya Allah kasih. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut memengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kendatipun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri tidak terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain memperlibatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan